Hey hey Mas Bro yang Baksis, baik lagi nih sama aku Frankie Hikpa. Kali ini aku bakal ceritain alur film A Classic Horror Story yang dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang psikopat gila yang tega membunuh temannya sendiri hanya untuk membuat film horor. Jadi sediain kopi dan cemilan kalian juga ya guys, karena aku bakal teman kalian bercerita. Diawali dengan perlihatkan seorang gadis muda bernama Elisa yang sedang duduk di sebuah kafe sambil teleponan dengan ibunya. Dari percakapan, diketahui Elisa sedang hamil muda dan berniat untuk menemui ibunya di kampung halaman. Gak berapa lama, datanglah sebuah mobil penumpang semacam travel yang ingin menjemputnya. Di dalam mobil tersebut diperlihatkan seorang pria bernama Fabrizio, supir sekaligus pemilik mobil tersebut yang sedang ngevlog bersama Sofia dan Mark, pasangan bucin yang lagi kasmaran, dan juga seorang dokter yang bernama Ricardo. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berangkat. Di perjalanan, Fabrizio memberikan pelayanan terbaik dengan menawarkan minuman kepada mereka. Karena dalam keadaan hamil dan ditambah miras, Elisa mual-mual dan mobil pun terpaksa berhenti. Saat melanjutkan perjalanan, sempat terjadi perdebatan antara Fabrizio dan Mark yang mengambil alih kemudi agar cepat sampai ke tempat tujuan. Yang awalnya mereka ragu dikarenakan Mark dalam keadaan mabuk dan akhirnya perjalanan pun berlanjut dengan posisi mobil yang dikemudikan oleh Mark. Malamnya, Mark yang sudah mulai lelah dan mengantuk mengajak Fabrizio berbicara, menanyai tentang dirinya sembari menemaninya menyetir. Dan tiba-tiba keesokan harinya, saat mereka sadar dari kecelakaan, Mark mengalami luka parah yang membuat kakinya patah. Ricardo yang seorang dokter langsung memberikan pertolongan pertama dan menyuruh Elisa untuk melakukan panggilan darurat. Dikarenakan sinyal yang tiba-tiba hilang, si dokter pun menyuruh Elisa untuk mencari bantuan di pinggir jalan. Elisa yang melihat dari jendela mobil memberitahu kepada teman-temannya kalau tidak ada jalanan yang terlihat di sekitar tempat itu. Bukan sulap, bukan sihir, mereka pun akhirnya turun dari mobil dan kaget melihat mobil mereka yang tiba-tiba aja berada di tengah hutan. Elisa yang melihat ada rumah di sekitar situ langsung memberitahu kepada yang lainnya untuk meminta bantuan. Ternyata rumah itu kosong dan pintunya pun terkunci, yang pada akhirnya mereka semua memutuskan kembali ke dalam mobil. Gak mau berdiam diri aja, si dokter dan Fabrizio akhirnya memutuskan menyusuri hutan untuk mencari jalan keluar dan meminta bantuan. Di dalam mobil, Elisa terus berusaha mengirim pesan kepada ibunya, memberitahu kalau dirinya tersesat dalam hutan. Balik lagi ke si dokter, mereka tiba-tiba aja menemukan hal yang aneh. Terdapat 3 patung kesatria dan 5 kepala babi tergantung yang bertuliskan 3 kesatria terhormat. Fabrizio yang merasa ada yang aneh langsung mengajak si dokter untuk meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Elisa yang secara tidak sengaja melihat dari jendela mobil pintu rumah yang tadinya tertutup tiba-tiba aja terbuka. Karena Sofia sedang tidur, Elisa akhirnya memutuskan datang ke rumah itu sendirian untuk meminta bantuan. Saat Elisa masuk ke dalam rumah, dia menemukan ada banyak barang-barang aneh dan foto para petani yang memakai topeng mirip personil band Slipknot. Dan saat Elisa masuk ke sebuah kamar, tiba-tiba È la leggenda di Osso Mastrossa Carcagnoso. Me la raccontava sempre mia nonna quando ero bambino. ternyata di kamar tersebut mereka menemukan sebuah lukisan yang diyakini itu adalah sosok kesatria legenda. Karena hari udah mulai gelap dan sebentar lagi azan maghrib, akhirnya mereka semua memutuskan untuk tidur di dalam mobil. Malamnya, Fabrizio keluar dari dalam mobil untuk buang air kecil dan tiba-tiba dia melihat 2 orang bertopeng dari dalam hutan yang mirip dengan foto di dalam rumah tadi. Dari dalam mobil, si dokter mendengar ada suara teriakan yang asalnya dari dalam rumah. Elisa dan Sofia yang juga mendengar berniat masuk ke dalam rumah untuk mencari tahu sumber suara dan menyuruh si dokter untuk menjaga Mark. Elisa dan Sofia yang berada di dalam rumah menemukan sebuah tangga rahasia untuk naik ke atap rumah tersebut. Dari luar rumah, Fabrizio yang tiba-tiba muncul dalam keadaan panik menyuruh si dokter untuk meninggalkan mobil dan bersembunyi di dalam rumah. Saat mereka naik ke atap rumah untuk bersembunyi, mereka menemukan anak kecil yang terkurung di dalam tumpukan jerami dalam keadaan lidahnya terpotong. Gak berapa lama, tiba-tiba terdengar suara alarm dari luar rumah.
Dan saat mereka melihat dari jendela, ada 3 orang bertopeng memakai jubah yang masuk ke dalam mobil dan menyeret Mark ke dalam rumah. Melihat pacarnya yang ditangkap, Sofia berniat ingin menolong Mark, tetapi si dokter melarang karena itu bisa membuat mereka semua ketahuan. Karena nggak bisa berbuat apa-apa, mereka cuma bisa melihat Mark dari celah atap rumah tersebut yang diikat di atas meja dan disiksa oleh 3 orang bertopeng hingga akhirnya dia tewas. Keesokan harinya, mereka semua pergi meninggalkan rumah dan membawa anak kecil itu untuk mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Saat berada di dalam hutan, mereka menemukan ada banyak mobil milik korban sebelumnya yang mengalami nasib yang sama kayak mereka. Si dokter pun kemudian menyuruh mereka semua untuk mengambil barang-barang yang masih bisa digunakan yang ada di dalam mobil tersebut. Dan sempat terjadi perdebatan di antara mereka karena mereka cuma berdiam diri aja nggak mau mengikuti perintah si dokter. Elisa kemudian menghampiri si bocil yang mereka selamatkan sedang duduk di dalam sebuah mobil sambil memegang sebuah buku. Dari buku itu kita bisa tahu kalau si bocil ternyata bernama Ciara, korban sebelumnya yang mengalami kejadian yang sama kayak mereka. Dan Elisa kemudian menanyakan kepada Ciara bagaimana cara untuk keluar dari hutan tersebut. Ciara yang nggak bisa ngomong karena lidahnya terpotong nulis di buku ngasih tahu kalau tempat ini bukanlah hutan. Sai come si esce da questa foresta? Che vuol dire che non è una foresta? Dan tiba-tiba terdengar suara alarm yang sama seperti semalam. Si dokter pun kemudian mengajak mereka semua untuk meninggalkan tempat itu. Di saat mereka sudah berjalan cukup jauh, mereka semua tiba-tiba aja kaget karena kembali lagi ke rumah itu dan mobil mereka pun hilang. Ma mi state prendendo per il culo. Dove cazzo è il camper? Hanno portato via il camper! Karena hari udah mulai gelap, mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah itu lagi. Di rumah itu, mereka berjaga-jaga sambil bercerita ditemani sebotol bir. Dan setelah mereka semua tidur, tiba-tiba aja Elisa terbangun karena mendengar suara alarm yang sama. Dan saat dia keluar, ternyata si dokter, Sofia, dan si bocil Ciara sudah tertangkap oleh sekelompok orang-orang bertopeng. Fabrizio kemudian keluar dan menarik Elisa masuk ke dalam rumah. Dari balik jendela, mereka menyaksikan si dokter dan Sofia disiksa oleh orang-orang bertopeng tersebut sampai akhirnya tewas. Elisa yang sedih melihat teman-temannya mati seketika curiga dengan minuman yang diberikan Fabrizio, karena minuman itu penyebab mereka tidak sadarkan diri saat yang lainnya diculik. Fabrizio merasa tertuduh, akhirnya memeluk Elisa dan meyakinkannya kalau minuman itu tidak ada kaitannya. Namun akhirnya semua kebohongan Fabrizio terbongkar saat Elisa menemukan sebuah alat telinganya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang bertopeng tersebut. Fabrizio yang sudah tidak bisa mengelak akhirnya menyuruh orang bertopeng itu untuk membawanya. Keesokan harinya, Elisa yang wajahnya dipenuhi darah dengan posisi tangannya terpaku dihadapkan di sebuah meja makan bersama para psikopat bertopeng yang telah membunuh temannya. Singkat cerita, akhirnya Elisa dibawa ke sebuah ruangan monitor yang ternyata merekam semua aktivitas mereka dan tempat-tempat yang pernah mereka datangi. Gak berapa lama, muncullah Fabrizio di layar monitor tersebut, memberitahu Elisa kalau semua yang mereka alami ternyata bagian dari skenario yang dibuatnya untuk sebuah film horor yang digarapnya. Dan setelah menjelaskan semuanya, Fabrizio pun pergi meninggalkannya. Elisa yang kemudian berusaha melepaskan paku yang menempel di tangannya dan berhasil keluar dari tempat itu sampai akhirnya dia menemukan senjata dan sebuah ruangan kostum milik orang-orang bertopeng tersebut. Saat berada di ruangan tersebut, Elisa secara tidak sengaja mendengar percakapan Fabrizio dengan seseorang yang ternyata dia Ciara. Dan akhirnya terungkap bahwa Ciara si bocil Dajjal ternyata adalah adik dari Fabrizio. Elisa yang mengetahui hal tersebut akhirnya berencana untuk balas dendam. Dan saat si bocil Dajjal keluar dari tempat itu, Elisa langsung menembaknya. Fabrizio yang panik langsung keluar untuk menyerang Elisa saat ia sedang mengisi peluru. Yang akhirnya Elisa berhasil menembak kaki Fabrizio. Elisa kemudian merekam dan memasukkan moncong senjata ke dalam mulut Fabrizio, layaknya di film biru, dan kemudian menembaknya. Setelah membalaskan dendamnya, Elisa kemudian mencari jalan keluar dari hutan tersebut, dan menemukan seorang bocah laki-laki yang secara tidak langsung menuntunnya keluar hingga akhirnya berujung di pinggir pantai, dan akhirnya film pun tamat.
Ya, begitulah akhir dari cerita film kali ini. Pesan dari film ini, jangan mengorbankan orang lain untuk kepentingan pribadimu sebelum kamu dikorbankan, oke? Sekian dulu ya alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian suka.